Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akifah Fikri Anwar, NIM 19921420002. Kenalkan, nama saya Desi Lestari dengan NIM 19921420113. Perkenalkan, saya Tenri Aulia dengan NIM 1992142020. Nama saya Nurleli Fitriani dengan NIM 19924112021. Ada 6 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Yang kedua, dasar analisis laporan keuangan. Yang ketiga, prosedur analisis laporan keuangan. Yang keempat, tujuan analisis laporan keuangan. Yang kelima, metode analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir atau 6, yaitu teknik analisis laporan keuangan. Bagian pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Menurut Hargito dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Bagian kedua, dasar analisis laporan keuangan. Terdapat 2 dasar yang perlu diketahui dan dipahami. Pertama yaitu analisis horizontal, yaitu analisis laporan keuangan dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Analisis vertikal digunakan apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, atau pada suatu saat saja dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada itu saja. Bagian 3. Prosedur analisis laporan keuangan. Dalam prosedur analisis laporan keuangan ada 4 langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Di sini mencakup pemahaman tentang bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Di sini mencakup informasi mengenai tren atau kecenderungan industri, di mana perusahaan beroperasi seperti perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, dan perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak. Selain itu, perhatikan juga perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. Langkah yang ketiga yaitu mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah jelas dalam menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu menganalisis laporan keuangan. Di sini gunakan berbagai metode dan teknik analisis yang dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Bagian 4 yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Ada 5 tujuan utama dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengamati kondisi perusahaan, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang ketiga, sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Yang keempat, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. Yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Bagian selanjutnya yaitu metode analisis laporan keuangan.
Pada bagian ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode analisis. Metode membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dengan membuat perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan dalam metode ini pengetahuan statistik. Metode yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan angka-angka di beberapa laporan. Lalu, bandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini disebut juga dengan metode rasio. Metode yang ketiga yaitu metode indeks time series. Menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut dijadikan sebagai acuan tahun dasar. Dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Metode yang keempat yaitu metode Common Size Financial Statement. Pada metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting seperti neraca atau laba dan rugi. Bagian yang keenam yaitu teknik analisis laporan keuangan. Beberapa teknik yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini merupakan sebuah teknik analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan nilai persentase. Data yang disajikan adalah dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan bulan sekarang atau pada periode year to date, yaitu periode yang sama tahun lalu dengan tahun sekarang. Teknik yang dapat dijadikan tolak ukur berikutnya yaitu teknik tren dan indeks. Teknik analisis yang hampir sama dengan teknik analisis pertumbuhan. Namun, angka yang digunakan untuk pembanding adalah laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik tren ini sangat berguna untuk memproyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data secara historis. Berikutnya yaitu teknik analisis rasio. Membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Demikian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.